Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Matematika Diskrit. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai pohon dan diimplementasikan kepada jurusan informatika. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Jahlaini Saputri dengan NIM 2023-31152. Saya Gabriela Tesalonika Nababan dengan NIM 2023-31234. Saya Almara dengan NIM 2023-31158. Nah, untuk materinya, silakan di-share screen. Jadi, yang pertama ada pengenalan pohon dalam matematika diskrit, akan dijelaskan oleh teman aku, Gaby, silakan. Nah, pohon adalah salah satu struktur data yang penting dalam ilmu komputer, khususnya dalam materi diskrit ini. Struktur ini yang memungkinkan penyimpanan dan pengolahan informasi secara hierarkis dan efisien. Nah, definisi dan karakteristik dari pohon itu ialah yang pertama ada definisi, pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap simpul cabangnya mempunyai banyak N buah anak disebut pohon M-ary. Jika M sama dengan 2, pohon disebut pohon biner atau binary tree. Yang kedua ada karakteristik, yaitu pohon memiliki satu node utama yang disebut akar, serta cabang-cabang yang disebut dengan subtree. Lalu yang ketiga ada hierarki. Struktur pohon mengorganisasikan data secara hierarki, memudahkan navigasi dan pencarian. Nah, setelah mengetahui definisi dan karakteristik dari pohon itu, maka sekarang kita akan melihat jenis-jenis dari pohon. Yang pertama ada pohon biner, yaitu setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak 2 buah anak, dan digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk mengevaluasi ekspresi aritmetik dan mempresentasikan struktur data. Yang kedua ada pohon M-ary. Setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak. Jika M sama dengan 2, pohon tersebut disebut dengan pohon biner. Lalu digunakan sebagai model yang mempresentasikan struktur, seperti penurunan kalimat dan direktori arsip di dalam komputer. Lalu ketiga ada pohon penuh atau full tree. Setiap simpul cabangnya mempunyai tepat M buah anak, dan digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk mengevaluasi ekspresi aritmetik dan mempresentasikan struktur data. Yang keempat ada pohon teratur, yang setiap simpul cabangnya mempunyai tepat M buah anak, dan digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk mengevaluasi ekspresi aritmetik dan mempresentasikan struktur data. Yang lima ada pohon merentang atau extended tree, yang mana digunakan dalam aplikasi seperti pemeliharaan jalan raya. Dan setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak. Yang terakhir dan yang keenam ialah pohon ekspresi atau expression tree. Pohon biner dengan daun yang menyatakan operan dan simpul dalam, termasuk akarnya, yang menyatakan operator, dan digunakan oleh compiler bahasa tingkat tinggi untuk mengevaluasi ekspresi yang ditulis dalam notasi infix, prefix atau Polish notation, dan prefix atau inverse Polish notation. Untuk selanjutnya, ada operasi dasar-dasar pada pohon akan dijelaskan oleh Ara. Kepada Ara, disilakan. Oke, setelah kita memahami apa sih definisi dari pohon tadi dan kita juga udah tahu nih jenis pohon itu apa aja. Selanjutnya kita bakal membahas terkait operasi dasar pada pohon. Nah, untuk operasi dasar pada pohon ini ada 4 nih teman-teman. Yang pertama adanya insersi, yang kedua pencarian, yang ketiga penghapusan, dan traversal. Nah, insersi ini apa? Insersi ini merupakan sebuah penambahan mode baru ke dalam pohonnya. Sedangkan pencarian ini adalah suatu metode di mana kita mencari keberadaan suatu mode di dalam sebuah pohon. Dan yang terakhir adanya penghapusan. Nah, untuk penghapusan ini adalah menghapus node tertentu dari dalam pohon. Sedangkan untuk traversal sendiri adalah suatu metode di mana kita menjelajahi seluruh node-node di dalam pohon tersebut. Nah, next. Nah, selanjutnya kita sudah memahami metodenya, kita selanjutnya tahu bagaimana sih cara mengimplementasikan pohon dalam struktur data. Nah, untuk mengimplementasikan pohon dalam struktur data ini juga ada 4. Yang pertama ada array, di mana untuk mengimplementasikan struktur data pada array ini, yaitu pohon dapat direpresentasikan menggunakan array khususnya untuk pohon biner. Sedangkan yang kedua untuk pointer, pointer ini diimplementasikan menggunakan pointer untuk menghubungkan node-node. Dan untuk rekursif sendiri adalah algoritma rekursif sangat cocok untuk menavigasi dan melakukan operasi pada pohon. Dan yang terakhir yaitu adanya iteratif. Iteratif sendiri adalah algoritma yang dimana dapat digunakan untuk menjelajahi pohon secara efisien.
Selanjutnya, ada penggunaan pohon dalam teknik informatika. Nah, di sini kami mengkaitkan antara materi pohon terhadap teknik informatika gitu. Nah, jadi di sini ada dua, yang dimana matematika diskrit memiliki peran penting dalam teknik informatika karena merupakan dasar logik dan algoritma yang digunakan dalam pembuatan perangkat lunak. Nah, untuk kaitkan dengan pohonnya itu, di mana pohon digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk mengevaluasi ekspresi aritmetik dan mempresentasikan struktur datanya. Next. Nah, di sini ada aplikasi pohon dalam pemrograman. Di sini ada 4, di mana ada file system, yang kedua ada pencarian, yang ketiga ada kompresi data, dan yang terakhir ada basis data. Nah, untuk file sistemnya sendiri merupakan, jadi pohon ini digunakan untuk mempresentasikan struktur, direktori, dan file pada sistem operasi. Nah, untuk pencariannya, yaitu di mana struktur pohon tersebut memudahkan pencarian informasi secara efisien, seperti pada search engine. Nah, yang ketiga ada kompresi data. Nah, kompresi data ini di mana pada struktur pohon itu dimanfaatkan dalam algoritma kompresi data seperti Huffman coding. Nah, yang terakhir ada basis data. Nah, basis data ini yang di mana struktur pohonnya digunakan untuk mengindeks dan mempercepat query pada basis data. Selanjutnya ada algoritma traversal pohon yang dimana yang pertama nih ada pre-order. Nah, pada pre-order ini bakal menjelajahi node, lalu anak kiri, kemudian anak kanan. Nah, yang kedua ada in order, yang mana dia menjelajah anak kiri, node, lalu anak kanan. Nah, yang terakhir yaitu adanya post order. Nah, post order ini adalah mulai dari menjelajahi anak kiri, anak kanan, lalu node. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri dari materi yang kami paparkan, yaitu pohon adalah struktur data yang penting dan berguna dalam ilmu komputer, khususnya matematika diskrit, dan dapat dikaitkan juga dengan jurusan teknik informatika tersebut. Nah, sarannya ialah supaya kita lebih memahami konsep pohon dan algoritma traversalnya, yang mana itu merupakan sangat penting bagi para programmer. Nah, selanjutnya aplikasi. Mungkin dari tadi teman-teman udah paham nih terkait materinya dan udah sering juga dibahas dari materi-materi sebelumnya. Nah, untuk materi pohon ini dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang nih teman-teman. Salah satunya seperti file system, pencarian, dan yang juga seperti basis data. Seperti itu. Nah, sekian dari kelompok kami. Semoga dari materi yang kami paparkan dapat memberi ilmu dan manfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.